Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lentera Hati TV 9. Channel ini akan membahas kata bijak dan nasihat dari sang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya, bagaimana kalau kita haid terus ingin bersuci, tapi kita dalam kondisi setelah operasi, yang mana ada bagian tubuh kita yang tidak dibolehkan kena air? Bagaimanakah cara bersucinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita yang haid atau yang lainnya hadas besar, wajib baginya untuk mandi. Sementara untuk mandi tidak mungkin mengguyur air ke sekujur tubuhnya karena ada bagian yang tidak bisa terkena air. Tidak bisa terkena air mungkin karena luka yang berbahaya jika kena air, atau tidak bisa terkena air karena ada pembalutnya, namanya jabirah. Dalam bahasa fikihnya jabirah, perutnya atau apa saja ada luka, ini ashabul jabirati. Dan itu memang dibedakan caranya. Yang jelas dia harus mandi plus tayamum, itu dulu. Kenapa harus mandi plus tayamum? Mandi mengguyur air ke sekujur tubuh yang bisa diguyur dengan air, selesai. Adapun wilayah yang tidak bisa diguyur dengan air ditayamumi. Cuman tayamumnya itu bukan di wilayah yang tidak terkena air tadi, bukan. Tayamumnya cepat, tetap muka diusap dengan debu dan tangan. Contoh, di punggungnya luka, dan luka itu ditambal pakai perban atau apa saja, atau luka yang bisa kena air, bahaya kena air, kemudian dia harus, atau perban, sama kasusnya sama, kemudian dia harus mandi besar. Mungkin dia seorang laki-laki mimpi basah, atau seorang wanita suci dari haid ada luka. Maka bagaimana agar terbebas dari hadas besar? Maka wajib mandi. Basuhlah yang bisa dibasuh, dan agama itu mudah. Jangan dipaksa membasuh sesuatu yang tidak bisa dibasuh. Bahkan jika Anda memaksakan lalu menjadikan penyakit semakin panjang, semakin lama, Anda dosa. Maka basuh yang tidak dibasuh, wilayah yang sehat dibasuh. Adapun wilayah yang luka atau sekitarnya jangan, atau ada perbannya ya jangan dibasuh. Lalu bagaimana? Berarti kan hadas besar belum terangkat. Bagaimana mengangkat hadas besar yang di bagian punggung tadi? Cara mengangkat hadas besar di bagian punggung, maka dengan tayamum. Sebab tayamum itu begini, dalam keadaan Anda sehat dulu, Anda dalam keadaan sehat. Di dalam keadaan sehat, kalau Anda ingin berwudu tapi tidak ada air, gantinya pakai apa? Tayamum. Tayamumnya adalah menepuk tangan, menepukkan tangan ke debu yang bisa dipakai bersuci, pakai tayamum, debu suci, debu yang asli yang tidak bercampur dengan apapun. Mengusap wajah, tepuk lagi, ngusap tangan, untuk menggantikan apa? Wudu. Atau jika Anda habis berhubungan suami istri atau haid atau hadas besar, kemudian Anda tidak menemukan air, bagaimana akan sholat? Jawabannya sama, diganti dengan tayamum. Tayamumnya mana? Bukan gulung-gulung. Tayamumnya tetap yang ditayamumi adalah wajah dan tangan. Itu sama menggantikan mandi. Jadi mandinya atau menggantikan mandi adalah juga dengan tayamum, menggantikan wudhu dengan tayamum. Faham dulu ini. Kembali kepada permasalahan. Lah, tadi orang yang punya luka di punggung tidak bisa tersentuh air, ya kan? Maka basuhlah dengan air yang bisa dibasuh. Kemudian wilayah yang tidak bisa dibasuh dengan air, karena dia belum dibasuh dengan air, maka mandi besarnya belum sempurna. Lalu bagaimana menyempurnakan? Tayamum. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Maka Anda tayamum setelah itu, atau tayamum dulu sebelum mandi. Tayamum, dan tayamum ini adalah untuk wilayah yang tidak bisa disentuh dengan air. Kembali kepada yang kami jelaskan, karena tayamum menggantikan mandi juga. Selesai. Baru nanti akan dibahas, ini pendek dulu permasalahannya. Nanti bisa dilihat masalah cerita tentang ashabul jabirah, bagaimana jika sesuatu yang tambalan tersebut misalnya di anggota tayamum, jika tambalan di anggota wudhu, jika tambalan di luar anggota tayamum, di luar anggota wudhu, ini pembahasannya beda, insya Allah nanti akan dihadirkan biar fokus kepada pertanyaan. Jadi seperti itu, Anda mandi besar yang bisa dibasuh, atau tayamum dulu sebelum basuh, tayamum dulu
tayamum adalah untuk wilayah yang tidak bakal bisa dibasuh. Setelah itu Anda basuh mana yang bisa dibasuh. Setelah itu selesai, Anda bisa sholat dan Anda bisa membaca Al-Quran dan seterusnya. Terima kasih atas penjelasan Buya, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, komentar, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.